Malam ini temanya yang ingin saya angkat kembali itu adalah berkenaan dengan Brahma Wihara. Jadi Brahma Wihara ini tentu semuanya kita kenal seperti yang tadi Anda juga sempat sebutkan ada 4, Metta, Karuna, Mudita, dan UPK. Namun sepertinya tidak terlalu banyak yang mengulas juga mengenai pelak-peliknya dari Brahma Wihara itu sendiri, yang menurut saya bahwa Brahma Wihara ini sangat besar sekali ataupun sangat luar biasa sekali untuk apabila kita pakai di dalam terutama memang di dalam kehidupan sehari-hari, dan memang ini juga yang sering kali didorong oleh Sang Buddha sendiri. Nah, Brahma Wihara sendiri itu by definition oleh istilahnya secara definisi itu terdiri dari dua kata, yaitu Brahma dan Wihara. Brahma kita tahu bahwa ini adalah makhluk yang tidak jarang juga direpresentasikan ataupun dianggap sebagai Tuhan, ya memang makhluk yang luar biasa, yang bisa dibilang mempunyai kekuatan yang luar biasa, dan kalau menurut kepercayaan ataupun keyakinan di dalam Brahmanisme itu sendiri, bahwa makhluk-makhluk yang tinggal di sana itu memang memiliki 4 kualitas ini. Mereka penuh cinta kasih, mereka juga punya mudita, karuna, dan UPK. Jadi bahkan jikalau kita juga memiliki kebajikan dan juga memiliki kekuatan konsentrasi yang baik, terutama dalam hal metta, karuna, mudita, dan UPK ini, kita juga bisa terlahir di sana. Nah, wihara sendiri itu artinya adalah sebetulnya artinya tempat kediaman atau tempat berdiam. Dalam hal ini memang tempat kediaman para biku. Nah, di sini ini jadi pada intinya adalah Brahma Wihara ini adalah sebuah rumah, bisa dibilang kediaman atau rumah bagi pikiran seseorang untuk selalu kembali. Jadi yang namanya pikiran apa namanya rumah, kita tentu bisa nyaman ataupun sering untuk kembali ke sana, bukan untuk sesekali saja. Itulah yang diharapkan ataupun yang didorong juga oleh Buddha agar kita itu selalu kembali dan berdiam di dalam 4 hal ini, berdalam di dalam 4 kediaman luhur ini. Mengembangkan pikiran kita itu ataupun pikiran kita itu berdiam pada metta, karuna, mudita, dan UPK itu sendiri. Jadi ini yang mungkin kutipan yang utama yang sering kita juga dengar di puja bakti mingguan. Bahkan Sang Buddha menyatakan di dalam Metta Sutta, selagi berdiri, jalan, atau duduk, ataupun berbaring sebelum seseorang itu terlelap, sepatutnya ia memusatkan perhatiannya ini yang disebut sebagai berdiam dalam Brahma. Ia patut mengembangkan pikiran-pikiran yang penuh cinta kasih, belas kasihan, berbahagia dengan kebahagiaan orang lain, dan punya keseimbangan batin. Kemudian hal yang lainnya dalam Brahma Wihara, ini adalah arti dari Brahma Wihara itu sendiri. Sebetulnya yang menarik itu adalah ketika metta itu seringkali mungkin kita dengar itu sebagai cinta kasih. Tapi di beberapa ada satu artikel yang saya baca, memang ditulis oleh Bante Thanissaro. Bante Thanissaro itu menyatakan bahwa metta itu basically adalah goodwill ataupun niat baik. Mungkin sih memang kadang keterbatasan bahasa itu yang membuat apa ya, jadi ada beberapa makna, meskipun juga tidak salah sebetulnya arti cinta kasih. Kalau menurut saya juga tetap setuju dengan arti cinta kasih. Namun kalau terjemahan niat baik ini menurut saya lebih mengena ya, lebih lebih pas kalau kalau saya bilang. Karena memang bahasa Pali itu mempunyai bisa dibilang keragaman keragaman apa ya, definisi terhadap sesuatu hal itu cukup spesifik. Tidak usah jauh-jauh, kadang kita bulan Februari lah seringkali Valentine itu disamakan sebagai hari metta, yang which is menurut saya itu tidak tepat karena metta itu sama sekali tidak ada landasan ragawi ataupun ketertarikan terhadap ragawi seseorang, baik terhadap pasangannya terutama, itu tidak ada. Metta itu sepenuhnya itu bebas dari itu. Atau sebagai contoh, kalau karena saya juga di Jawa,
Ada satu ungkapan, tresno. Tresno itu juga cinta artinya. Tapi saya tidak mungkin mengatakan saya tresno, misalkan saya ngomong ke bapak saya tresno sama bapak itu nggak mungkin. Karena kalimat kalimat tresno itu secara spesifik arti cintanya itu berbeda. Nah, meta juga demikian. Jadi dasarnya ini adalah niat baik. Jadi meta ini adalah niat baik yang kondisi pikiran yang dipenuhi oleh niat baik untuk diberikan ataupun dipancarkan baik ke dalam ataupun keluar. Jadi semuanya ini, 4 hal ini, meta, karuna, mudita, dan UPK ini dikembangkan ke dalam dan juga keluar. Karena pada prakteknya, ketika seseorang bahkan berlatih meditasi meta sekalipun, ia harus mengembangkan kasih sayang itu ke dalam terlebih dahulu sebelum keluar. Karena sangat tidak mungkin apabila seseorang sendiri itu dipenuhi kegelisahan, kemarahan, kejengkelan, lalu dia menyebarkan kasih sayang. Dia sendiri belum selesai dengan dirinya ibaratnya. Itu sangat tidak mungkin. Jadi di dalam beberapa panduan meditasi itu biasanya cara memancing dalam tanda kutip memancing meta itu adalah mengembangkan kasih sayang ini ataupun niat baik ini kepada dirinya sendiri dahulu. Kemudian baru mulai terhadap orang-orang terdekat dan biasanya tidak dianjurkan kepada orang-orang yang dalam hal ini misalkan pasangan ataupun orang yang dia tertarik itu karena akan lain lagi nanti itunya jadi pengembangannya. Nah, hal yang lain ini adalah yang disampaikan oleh Bante Nyanaponika di dalam satu artikelnya ini. Beliau menyatakan bahwa Brahmawihara itu patut untuk dikembangkan tanpa batas dan memang seperti yang Sang Buddha sendiri juga tekankan bahwa meta karuna mudita dan UPK ini adalah bisa dikembangkan unlimited. Bahkan bisa dibilang kita disarankan untuk bisa mengembangkan seluas-luasnya, semampu kita. Nah, kemudian di sini Bante Nyanaponika juga bilang bahwa 4 hal ini itu adalah merupakan sikap atau cara yang benar atau ideal terhadap satu sama lain, terhadap makhluk hidup. Bagaimana kita berhubungan dengan makhluk lain, bagaimana hubungan sosial itu dilakukan apabila dilandasi oleh keempat hal ini merupakan sikap yang ideal, sikap yang patut untuk kita kembangkan. Memang di suta-suta tertentu, kayak di suta tentang kerukunan, Sang Buddha sendiri pun juga menyarankan bahwa apabila seseorang, satu komunitas itu ingin hidup rukun, di situ di salah satu syaratnya Sang Buddha menyatakan maka orang ini harus secara terbuka ataupun tidak boleh istilahnya secara terbuka itu harus memberikan kasih sayang ataupun melandasi dirinya ucapan, pikiran dan perbuatannya itu secara terbuka itu ataupun jadi tidak bahkan di belakangnya pun itu harus dipenuhi dengan meta, karuna, mudita dan UPK ini. Supaya satu komunitas itu bisa hidup rukun. Kemudian hal yang lain adalah ia menghilangkan ketegangan dan membuat sebagai pembuat kedamaian yang hebat bisa dibilang dalam konflik sosial. Seperti yang tadi saya bilang, contohnya itu dalam hal kerukunan, itu apabila seseorang memiliki kasih sayang, niat baik terhadap satu sama lain, bersikap secara terbuka, dan mempertahankan pikiran, ucapan, dan perbuatannya itu dalam hal kasih sayang, tentu komunitas ini akan menjadi lebih tenang. Kemudian yang menarik lagi adalah statement beliau adalah penyembuh yang hebat dari luka-luka yang diderita dalam perjuangan eksistensi. Jadi dalam hal ini, semua dari kita tentu berjuang dalam hal ketika kita lahir, mulai dari kita lahir, melewati tahapan proses-proses kedewasaan, itu juga tidak jarang. Mungkin beberapa dari kita mengalami konflik batin, baik yang mungkin dipicu oleh pihak luar, ataupun juga mungkin karena ketidaktahuan dari dalam diri kita sendiri. Brahmawihara ini akan membantu seseorang istilahnya untuk katakanlah mampu berdamai dengan dirinya sendiri, mampu bertoleransi terhadap dirinya sendiri, dan pada prakteknya itu nanti apabila seseorang berlatih meditasi itu sendiri, Brahmawihara ini sangat penting sekali untuk membantu seseorang itu untuk maju meraih konsentrasi yang baik.
Lalu kemudian di sini dikatakan oleh beliau meratakan batasan sosial, jadi membangun komunitas yang harmonis. Mungkin saat ini kita lagi banyak menghadapi kondisi-kondisi yang apa ya, bisa dibilang terpisah-pisah, lagi apa, rasisme mungkin lagi muncul kembali dengan hebat, tidak apa istilahnya juga menjatuhkan banyak korban dalam hal ini. Tentu kita membutuhkan kembali Brahma Wihara ini supaya kita bisa menepis kecurigaan-kecurigaan, kita juga menepis kebencian-kebencian ataupun ketidaksukaan terhadap satu golongan tertentu, terhadap satu ras tertentu. Itu sangat penting bagi kita untuk mengembangkan hal ini. Lalu kemudian ini yang menjadi landasannya bahwa didikan Nikaya ini sendiri pun Sang Buddha menyatakan bahwa seorang siswa berdiam meliputi satu arah, 2, 3, 4. Jadi ini yang dikatakan bahwa Brahmawihara ini patut dikembangkan tanpa batas. Jadi ini sekali lagi Sang Buddha sendiri juga menekankan pentingnya untuk mengembangkan metta, karuna, mudita, dan UPK ini secara unlimited bisa dibilang. Tidak terbatas, dipancarkan kepada siapapun. Dan sepatutnya itu kita tidak memilih-milih kepada siapa Brahma Wihara ini kita pancarkan. Kita sepatutnya untuk bisa mengarahkan semuanya itu, mengarahkan Brahma Wihara ini ke semua makhluk. Hal yang lain adalah ini berkenaan dengan sebetulnya metta ini memang menjadi landasannya. Metta ini adalah landasan dari bisa dibilang dari dua, sorry, dari karuna, karuna dan mudita. Karena metta ini bisa dibilang adalah satu sifat ataupun satu kondisi batin yang punya niat baik, mengharapkan kebaikan dan kebahagiaan pada pihak lain. Nah, pada prakteknya ketika misalkan metta katakanlah ketemu dengan penderitaan, maka disinilah karuna itu muncul. Jadi sebetulnya bisa dibilang karuna ini adalah manifestasi dari metta itu sendiri ketika dia bertemu dengan penderitaan. Nah, ketika metta ketemu dengan kebahagiaan, maka yang muncul adalah mudita. Nah, yang menarik sebetulnya ketika dahulu saya sendiri juga berpikir-pikir tentang Brahma Wihara ini, apalagi kalau kita baca renungannya di dalam Brahma Wihara yang kita baca di Puja Bakti, itu kan isinya kan yang awal semoga saya berbahagia, terus semoga semua makhluk berbahagia, bla bla. Terus terakhir yang di UPK itu adalah semua makhluk memiliki karmanya sendiri, mewarisi lahir berhubungan dan mewarisi karmanya sendiri. Nah, saya sempat bingung kenapa kok syairnya jadi kayak ngejomplang istilahnya yang dari awal mengharapkan kebahagiaan, tapi begitu ke UPK itu agak berbeda. Nah, yang menarik dari sini sebenarnya adalah ketika kita Bante Thanisara itu kasih contoh sebagai contoh itu seperti ini. UPK itu sangat penting sekali untuk mengamankan tiga ini, mengamankan metta, karuna, dan mudita. Jadi kalau aspek emosional ini tidak dibarengi dengan logika, kalau aspek emosional ini tidak dibarengi dengan pertimbangan bijak atau dalam hal ini panya yang kita kenal atau kebijaksanaan itu, maka kita bisa jatuh, kita rentan untuk jatuh. Misalkan ketika seseorang katakanlah memiliki kerabat dekatnya mengalami sakit katakanlah. Tentu kita punya meta yang sangat besar. Kita punya kasih sayang yang sangat besar untuk menolong saudara kita ataupun orang terdekat kita, orang yang kita cintai untuk segera bebas dari sakitnya, untuk segera bisa lepas dari penderitaan itu. Namun memang satu sisi ada satu hal yang memang mau tidak mau kita harus akui bahwa sebesar apapun upaya yang kita lakukan, ada beberapa hal itu yang memang kita tidak bisa ubah. Jadi ketika katakanlah ternyata hal yang buruk terjadi, katakanlah
hal yang tidak diinginkan terjadi, atau mungkin orang yang kita sayang akhirnya menemui, katakanlah kematian, apabila kita tidak memiliki UPK ini, tidak memiliki pertimbangan bijak ini, kita akan menjadi stres, kita akan menjadi jatuh dalam depresi. Makanya sangat penting ketika seseorang itu mengembangkan metta karuna dan mudita ini, itu juga dibarengi ataupun diprotek oleh UPK ini. Jadi dia tidak jatuh, istilahnya dia benar-benar bisa jatuh di tengah. Dia tidak jatuh ke satu sisi, dengan dia memiliki ketenangan batin ini, seseorang itu akan mampu memunculkan cara-cara terampil. Dalam hal ini dia tidak emosional. Dia akan belajar untuk melihat apa yang sebetulnya bisa dia lakukan di saat itu. Jadi bukan hanya semata-mata luapan emosi yang membuta, namun dia punya pertimbangan-pertimbangan, dia punya istilahnya consideration yang baik, bagaimana dia menempatkan daya upayanya, bagaimana dia memberikan pertolongannya. Ini tentu sangat penting. Makanya ketika syair yang muncul di Brahma Wihara itu adalah setiap makhluk adalah memiliki karmanya sendiri, berhubungan, terlahir. Dari sini itu kita istilahnya disadarkan bahwa setiap orang itu memang memiliki kondisi ataupun bahkan setiap orang itu punya pilihan pribadi. Dalam hal ini dia punya karmanya sendiri. Semua hal yang dia peroleh saat itu pun katakanlah itu juga merupakan akumulasi dari kumpulan keputusan-keputusan ataupun niat ataupun hal-hal yang sudah dia lakukan sendiri yang jauh dari campur tangan kita. Sehingga di satu sisi bahwa ketika karuna kita muncul, meta kita muncul, kita tetap harus menyadari bahwa ada batasan ini. Bahwa ketika misalkan katakanlah hasilnya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita itu tidak jatuh di dalam depresi ataupun meratap terlalu panjang dalam artian jadi jatuh dalam kekecewaan yang mendalam. Nah, mungkin lebih tepatnya seperti itu. Jatuh dalam kekecewaan mendalam karena harapannya itu tidak terpenuhi. Jadi UPK ini adalah yang bisa dibilang menjaga, justru menjaga supaya kita itu punya lebih, kalau Bante Thanisaro itu bilang lebih skillful. Kita itu jadi punya niat-niat ataupun meluncurkan pikiran, ucapan, dan perbuatan yang didasari oleh metta, karuna, dan mudita ini, tapi dengan lebih skillful, dengan lebih istilahnya lebih bijak. Ini yang menjadi peran penting dari UPK itu sendiri. Lalu ini yang seperti tadi saya sampaikan bahwa di sini semuanya itu semoga aku berubah bebas dari menderita dan tinggi. Lalu kemudian ketika di bagian UPK ini sudah berbicaranya adalah setiap makhluk memiliki perbuatan, terwarisi, lahir, berkerabat, tergantung dari perbuatan mereka sendiri. Yang menarik adalah kalau misalkan kita melihat dari kasus-kasus yang terjadi di zaman Buddha sendiri ketika misalkan bahkan beberapa biku ataupun umat awam menemani orang-orang yang sekarat, menemani orang-orang yang sudah sakit keras. Ada satu ungkapan atau ada satu istilahnya ketika mereka mendatangi, kalimat ini seringkali disampaikan juga. Jadi nanti ketika katakanlah Anatapindika waktu itu sakit keras, Anatapindika sakit keras dan menjelang kematian, saya lupa Bante siapa yang datang. Kemudian Bante ini datang, bagaimana Anatapindika sakitmu, apakah bertambah atau berkurang? Oh bertambah Bante, sakit saya itu bertambah, sakit sekali, saya tidak, ya bisa dibilang mengeluhkan mengenai sakitnya. Kemudian para Bante ini biasanya akan menyatakan atau bahkan Sang Buddha sendiri mengatakan, jagalah pikiranmu. Dia bilang, jadi badannya itu mungkin boleh sakit, tapi jangan sampai pikiranmu itu juga ikut sakit. Jadi di sini Sang Buddha itu mengencourage ataupun istilahnya mendorong semua murid-muridnya itu ketika menghadapi kematian itu pun harus dengan ketenangan, bisa dibilang. Nah inilah yang
Satu hal yang penting untuk kita juga renungkan bahwa ketika mengembangkan metta, karuna, mudita, dan UPK ini, yang tadi saya sampaikan, penting untuk mengembangkan ke dalam terlebih dahulu. Terutama sama seperti orang lain ketika misalkan setiap orang juga akan mengalami suka duka, dipuji dicela, itu Sang Buddha juga sampaikan untung rugi. Bagaimana kita ketika kita menghadapi kondisi-kondisi yang dalam tanda kutip katakanlah kita anggap buruk, dalam kondisi yang buruk. Apakah kita punya ketenangan yang cukup untuk menghadapi hal itu atau tidak? Atau apakah ketika misalkan kemarahan itu muncul, kekecewaan itu muncul di dalam diri, apakah kita mampu bersahabat dengan semua gejolak emosi yang muncul itu? Apakah kita mampu memancarkan metta ke dalam diri kita sendiri? Ketika kekecewaan itu muncul, katakanlah apakah kita mampu untuk merangkul diri kita dan mengatakan bahwa saya menerima secara utuh kondisi ini? Itu adalah hal yang penting. Kita berbelas kasih juga terhadap diri kita sendiri. Kita harus mampu untuk bertoleransi menghadapi kondisi-kondisi mental yang muncul. Jadi Brahma Wihara inilah yang menjadi kunci. Dalam prakteknya, katakanlah ketika seseorang memperoleh gejolak-gejolak tertentu di dalam yang dialami di dalam kehidupannya, baik kekecewaan, kebencian terutama, seseorang ini dia mampu pertama untuk menerima kondisi itu. Karena sekali lagi metta itu tidak ada kebencian apapun yang muncul dari metta. Istilahnya dia itu bertolak belakang dengan kebencian. Dia tidak menolak apapun yang muncul. Jadi ketika kondisi ini muncul, dia mampu untuk menerima, bertoleransi, lalu kemudian bisa dibilang embrace lah, katakanlah memeluk kondisi itu seutuhnya, dan dia bergerak seiring. Jadi dia tidak menolak, meminta dia pergi ataupun hilang, bukan seperti itu. Nah kemudian ini juga hal yang juga penting menjadi catatan. Bhante Taneswara mengatakan bahwa ketika kita mengembangkan belas kasihan ataupun cinta kasih, yang kita juga sering lupakan, katakanlah kita memvisualisasikan dalam hal mengembangkan metta, kita memvisualisasikan orang yang kita sayang itu tersenyum bahagia, memiliki kebahagiaan, memiliki kesenangan. Namun sangat penting juga, beliau bilang, ya kunci utama kembali lagi kepada masalah UPK tadi, bahwa setiap orang itu kan punya pilihan. Setiap orang itu kan melakukan tindakannya sendiri. Adalah sangat penting bagi mereka itu untuk mengetahui tindakan mana yang berbahaya, tindakan mana yang bermanfaat. Nah, bagaimana kita istilahnya kalau kita memang punya UPK, belas kasihan kepada mereka, ketika kita melihat mereka itu katakanlah punya kebiasaan, punya sikap atau tingkah laku yang membawa hasil buruk, sepatutnya itu kita mencoba untuk menghentikan mereka melakukan hal itu. Itu juga adalah salah satu bentuk karuna yang terbaik. Lalu ketika kita melihat kebahagiaan yang dirasakan oleh orang lain, yang sedang dirasakan oleh orang lain, kita bukan hanya sekedar hanya ikut joyful, tapi kita juga terus memberikan dorongan bahwa apa yang dia dapat itu tentu adalah dari hasil perbuatan-perbuatan baiknya, hasil dari tindakan-tindakan yang skillful tadi, tindakan-tindakan yang terlampil ataupun terlatih untuk memperoleh hasil-hasil yang baik. Jadi mungkin kalau dalam hal kewajiban orang tua terhadap anak di dalam Sigala Sutta, di sana itu Sang Buddha menegaskan bahwa sangat penting yang pertama itu melatih anaknya itu menghindari kejahatan. Lalu yang kedua mengukuhkan ataupun membiasakan mereka dalam hal baik. Ini adalah bentuk praktek dari metta, karuna, dan mudita itu kepada keluarga. Kemudian Brahmawihara ini juga bisa dibilang dalam prakteknya itu ada, saya bilang tanda kutip itu jebakan-jebakannya. Terkadang ketika kita mencoba untuk mengembangkan kasih sayang ataupun metta itu, yang disebut musuh dekat itu artinya adalah, jadi dia itu terlihat sama, seolah-olah itu adalah metta, padahal bukan. Jadi metta ini bisa, istilahnya katakanlah seseorang itu bisa kelihatannya itu
memberikan meta ataupun kasih sayang, padahal sebetulnya itu ada landasan nafsu di belakangnya. Atau ada kasih sayang yang egois, bisa dibilang dia punya punya niatan tertentu. Nah, ini yang seseorang itu harus membebaskan dirinya. Musuh jauhnya adalah kemarahan atau kebencian. Ini kita mungkin bisa lihat lebih lebih jelas ya ketika kemarahan seseorang. Kemudian karuna itu musuh dekatnya itu adalah kesedihan. Jadi seolah-olah itu ya kita tentu sering apa ya mungkin adalah sangat wajar ketika seseorang itu sedih melihat penderitaan pihak lain. Betul, nggak masalah istilahnya. Tentu karena tapi sebetulnya kalau berbicara terminologinya karuna, karuna itu tidak di situ. Karena sekali lagi keseimbangannya ini istilahnya sikap seseorang itu ketika dia jatuh di dalam kesedihan itu sudah bisa dibilang ya mungkin kalau saya gampangnya bilang agak bias akhirnya. Karena dia sudah jatuh di dalam kesedihan itu sendiri. Lalu musuh jauhnya itu adalah kekejaman. Mudita ini sendiri juga musuh dekatnya itu ini saya terjemahkan sebagai kesenangan indrawi. Jadi kalau melihat pada penjelasan di apa namanya Wisudimaga bahwa jadi musuh dekatnya mudita itu kita kan cenderung untuk istilahnya kita diminta untuk misalkan berbahagia terhadap kebahagiaan orang lain. Nah, kebahagiaan yang muncul ini apakah memang karena benar-benar melihat kebahagiaan dia atau karena memang kemelekatan kita ataupun kesenangan kita itu terhadap indrawi. Jadi misalkan ketika melihat ada orang memperoleh uh, mobil bagus, kita sebetulnya senang karena ada mobil bagusnya itu. Jadi bukan bukan pada perasaan kebahagiaannya ini. Dan musuh jauhnya itu adalah iri hati ataupun cemburu. UPK ini juga adalah apatis, musuh dekatnya. Jadi orang mungkin terlihat punya UPK, tapi padahal sebenarnya dia apatis. Ini biasanya mudah terlihat itu ketika misalkan ada kejadian katakanlah buruk yang menimpa, jika itu tidak menimpa kepada sanak saudaranya ya tentu dia akan menganggap dirinya punya UPK padahal ya karena tidak ada hubungan misalkan kayak gitu. Sehingga dia bisa terkesan seperti tenang seimbang. Tapi begitu itu yang terjadi itu adalah kepada saudara ataupun orang dekatnya, nah kemelekatan ini akan muncul. Jadi ini adalah beberapa pelak-peliknya, istilahnya jebakan dari meta, karuna, mudita, dan UPK itu sendiri. Kemudian ini yang juga disampaikan oleh Buddha bahwa kemelekatan itu yang akan menjadi akar. Jadi ini bukan meta apabila seseorang itu istilahnya meta itu tidak melekat ya istilahnya dia tidak ada unsur istilahnya ya melekat itu tadi. Makanya ketika seseorang ini menyamakan meta itu dengan katakanlah hari Valentine ini itu disamakan dengan meta, maka nggak ketemu karena di sini nih istilahnya ketika seseorang katakanlah kehilangan kekasih atau apapun ya tentu kesedihan itu akan menyerang dan itu bukan meta. Dan sebenarnya ada satu puisi dari Bante tadi salah satunya itu beliau menguraikan tentang kualitas meta itu adalah bukan sebuah luapan perasaan yang menggebu-gebu lalu kemudian ketika sumbernya itu pergi itu dia padam dan meninggalkan kesepian dan meninggalkan rasa dingin bisa dibilang seperti itu. Jadi itu bukan meta beliau bilang. Kemudian ini adalah berkenaan dengan kemarahan. Jadi ini adalah beberapa suta yang saya coba cari berkenaan tentang kemarahan musuh dari meta itu sendiri. Bahwa Sang Buddha itu menyampaikan ada 3 jenis orang. Yang pertama itu seperti orang yang seperti digoreskan di batu. Jadi dia itu adalah orang yang suka sekali mendendam ataupun menyimpan kemarahan. Jadi kalau ketika dia marah itu, marahnya itu hilangnya lama sekali. Dia mungkin akan bisa sangat mengingat-ingat kesalahan orang itu terus-menerus sampai bertahun-tahun sampai sepanjang hidupnya. Nah ini adalah seperti orang yang digoreskan di batu. Lalu ada yang orang digoreskan di tanah. Dia marah tapi hanya di periode tertentu.
Setelah itu dia kemudian bisa melenyapkan kemarahan itu secara tuntas. Dia tidak lagi mengingat-ingat kebencian, tidak lagi larut di dalam kebencian ataupun kemarahan. Kemudian yang ketiga adalah seperti yang digoreskan di air. Nah, ini adalah orang yang istilahnya bisa dibilang tidak menggenggam kemarahan. Dia ketika kejadian hal buruk itu muncul, dia dengan kemampuannya menjaga dirinya tidak marah, tidak larut dalam kemarahan. Ya, contoh yang utama itu mungkin bisa kita lihat seperti Sang Buddha sendiri ketika beliau dimaki-maki oleh seorang Brahmana, beliau juga tidak membalas dengan caci maki. Ketika beliau difitnah oleh cinca, dituduh menghamili, beliau juga tidak membalas memaki, padahal ketika itu fitnahan itu diucapkan di tengah banyak orang. Nah, ini adalah manfaat. Saya percepat saja contoh beberapa manfaat dari pelaksanaan meta ataupun cinta kasih itu. Ya, tidak bermimpi buruk, disukai manusia, disukai makhluk halus juga. Dewa itu melindungi, api, racun, dan senjata. Nah, yang ini tolong jangan dicoba. Terus kemudian pikirannya dengan cepat dapat terkonsentrasi. Mengenai pikiran yang dengan cepat terkonsentrasi ini, waktu itu saya di salah satu retret yang saya ikuti ketika itu, saya mengalami masalah dalam hal konsentrasi saya. Waktu itu saya kacau sekali, saya tidak bisa melihat objeknya. Pikiran saya itu berlarian dan bisa dibilang itu sudah minggu kedua. Lalu kemudian saya katakanlah saya protes menemui guru pembimbing. Terus saya bilang, ini kenapa pikiran saya kayak gini amat, saya nggak bisa itu. Satu hal yang menarik dari pengalaman ini itu adalah bagaimana beliau itu melakukan pendekatan yang menurut saya baru sadari lah, istilahnya itu adalah satu pendekatan yang sangat luar biasa ya, karena beliau itu bilang, waktu itu beliau justru malah tanya-tanya ke saya dulu, beliau nggak ngomongin tentang masalah komplainan saya lah, tentang pertanyaan saya tentang masalah konsentrasi itu. Beliau nanya saya anak keberapa, kerjaannya apa, terus tinggalnya di mana. Nah, dari situ tuh mulai berbicara cukup banyak, kemudian setelah itu baru beliau mengambil beberapa analogi, mengambil dari pengalaman-pengalaman dari cerita-cerita yang saya berikan kepada beliau melalui jawaban saya. Lalu ada satu kalimat yang beliau sampaikan kepada saya dan sangat saya ingat hingga hari ini, adalah beliau bilang seperti ini, "Ya tentu sangat baik apabila kamu bisa melihat objek, berkonsentrasi terhadap hal itu, melihat dengan dekat," beliau bilang. "Tapi untuk saat ini," beliau bilang, "saya hanya meminta kamu bisa nggak," beliau bilang, "bisa nggak kamu menerima dulu apapun yang terjadi di dalam diri kamu saat ini, katakanlah pikiran kamu gelisah, pikiran kamu lari, kamu bisa nggak kecewa terhadap hal itu? Bisa tidak kecewa terhadap hal itu? Bisa nggak kamu bertoleransi terhadap hal itu? Kalaupun memang kamu sudah sangat tidak kuat, it's okay," kata dia. Kamu bisa switch untuk melakukan meditasi cinta kasih dengan mengatakan bahwa saya mencintai diri saya seutuhnya, saya mencintai diri saya apa adanya. Apapun yang terjadi pada diri saya ini, saya tidak menolak. Saya menerima diri saya seutuhnya. Beliau bahkan juga ketika saya melakukan hal itu, saya sempat juga memvisualisasikan diri saya memeluk diri saya sendiri. Saya mengatakan dan amazingly kegelisahan itu jadi tidak terlalu kuat. Dan ternyata memang ketika kita berkonflik terhadap diri kita sendiri, berkonflik dari dalam terhadap apa yang terjadi di dalam, konflik itu akan memicu pemikiran baru, akan memicu cerita baru. Jadi bahkan ketika saya mulai mau tidur pun, tidur malam, hal yang biasanya tentu sangat kita sukai, begitu mulai mata merem, rangkaian cerita itu kayak banjir begitu banyak. Dia akan membuat begitu banyak cerita dan itu menimbulkan kegelisahan yang luar biasa. Ini adalah salah satu contoh praktik bagaimana meta itu sangat penting untuk kita kembangkan dalam
mengembangkan konsentrasi. Terus kemudian memiliki raut wajah yang tenang, terus meninggal dengan tidak bingung, dan jika menembus laut jauh, ini yang tadi saya sampaikan, ia mengembara menuju alam Brahma. Lalu inilah pentingnya meta, bahkan misalkan katakanlah dibandingkan dengan orang yang berdana 100 mangkok di pagi hari, 100 di siang, 100 di malam. Jika dibandingkan dengan orang yang mengembangkan cinta kasih meskipun cuma sejentikan jari, itu masih lebih besar manfaatnya. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa pikiran itu adalah pelopor dari ucapan dan perbuatan kita. Apabila pikirannya ini juga dipenuhi dengan kasih sayang, maka secara otomatis ucapan dan tindakan kita itu juga akan menjadi penuh kasih sayang. Lalu apabila seorang masih menyimpan pikiran seperti ini juga, ia akan terus-menerus digulung oleh kebencian. Kemudian ini adalah satu syair yang juga sangat penting berkaitan dengan karuna, bahwa ini yang saya highlight itu adalah atanang upamang katwa ini, bahwa seseorang itu sepatutnya menempatkan dirinya seperti orang lain. Jadi dia itu tidak larut dalam kekejaman. Seharusnya itu dia juga tidak melakukan hal yang menimbulkan penderitaan bagi pihak lain, karena kita semua takut dihukum, kita semua takut kematian. Jadi kita harus menempatkan diri kita itu seperti orang lain. Seingat saya, Atanang Upama Kota ini juga salah satu aspek dari landasan pelaksanaan moralitas atau sila. Nah, ini adalah bahayanya apabila mudita itu dikotori oleh kesenangan indrawi. Jadi dia hanya dia nempel kepada kesenangan indrawi, karena kesenangan indrawi ini Sang Buddha sering kali sampaikan bahwa ini adalah satu hal yang berbahaya. Karena itu bukan kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu kebahagiaan yang bisa dibilang terkondisi. Oke. Nah, ini adalah satu hal lagi yang sangat penting untuk kita kembangkan, bahwa UPK ini seperti ini. Jadi ibaratnya kita itu baik dan buruknya diri kita, katakanlah apapun hal yang muncul yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan itu, seperti yang tadi guru meditasi saya sampaikan, bisa nggak diterima. Landasannya itu kurang lebih seperti ini. Jadi kita harus kayak tanah, istilahnya apapun yang muncul di dalam diri kita, yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, pikiran kita itu tetap firm, maksudnya kita itu tetap stabil di sana. Kita itu tidak bergejolak ke kiri ataupun ke kanan. Dan ya memang ini butuh latihan yang besar, terutama misalkan dalam kehidupan sehari-hari sendiri pun. Saya ambil contoh misalkan dalam hal mengasuh anak, misalkan apakah ketika anak melakukan hal yang ini, terus kecenderungan orang tua itu kadang memang, ya saya sendiri juga punya ponakan, saya cukup dekat dengan ponakan, kadang saya juga bentak dulu baru mikir belakangan. Nah di situ itu satu sisi dengan memahami ini nih, saya belajar juga untuk punya waktu jeda, ya istilahnya pausing time. Ketika saya mau membentak ataupun istilahnya menasehati dia, adalah sangat penting bagi saya itu untuk melihat gejolak emosi saya sendiri dahulu, lalu kemudian saya mencoba untuk memberikan pendekatan kepada mereka dengan menanyakan misalkan kenapa dia melakukan hal itu, apa yang menjadi pemikirannya, karena sangat penting bagi kita untuk memahami kenapa dia melakukan, kan, dan setelah itu kita memberikan pengertian kepada dia bahwa itu nggak bagus loh, itu nggak baik, dan ini yang sepatutnya kamu lakukan. Jadi ketika kalau kita dengan gampangnya marah, si anak ini juga tidak belajar apa-apa, dia istilahnya bisa dibilang malah justru jatuhnya marah-marah itu juga membuat anak itu jadi lebih menutup diri. Oke, ini yang ada disampaikan di Sedaka Sutta, bahwa harus punya kesabaran, tidak mencelakai, cinta kasih dan simpati terhadap orang lain. Jadi sekali lagi bahwa Brahma Wihara ini sangat penting untuk kita kembangkan secara luas, dan hati-hati juga dengan jebakan-jebakannya. Lalu yang terpenting lagi itu adalah memang dalam mengembangkan Brahma Wihara ini, sati ataupun perhatian ini ataupun kesadaran itu sangat penting.
memainkan peran yang juga sangat penting untuk menjaga keempatnya ini benar-benar menjadi kuat dan istilahnya murni, bebas dari kotoran-kotoran ataupun tidak jatuh ke kiri ataupun ke kanan. Inilah 4 faktor ataupun ya bisa dibilang 4 kondisi pikiran yang sepatutnya itu kita kembangkan dengan baik, yang patut kita kembangkan ke dalam, terutama sekali lagi kita kembangkan ke dalam terlebih dahulu, kemudian kita kembangkan keluar, karena dan yang saya juga ingin sampaikan bahwa dalam melatih Brahma Wihara ini sekali lagi kemampuan kita itu untuk bisa menerima, bertoleransi dengan diri sendiri, terus kemudian bersahabat dengan gejolak apapun yang muncul, itu sangat penting. Jadi kayak kesabaran, perhatian, itu adalah beberapa aspek yang akan membuat kita itu menjadi terampil ya, istilahnya menjadi terampil dalam hal mengembangkan Brahma Wihara ini. Jadi kita tidak menjadi orang yang mudah digulung oleh emosi yang muncul, tidak mudah untuk digulung oleh kondisi-kondisi luar yang mungkin memicu kekecewaan, kebencian, kemarahan, ataupun juga mungkin konflik katakanlah, mulai dari perbedaan pendapat misalkan, ataupun juga ulah ataupun tingkah laku orang lain ataupun ucapan orang lain yang menyakitkan ke kita. Selama kita punya payung perlindungan ini, kita punya istilahnya ya, eh, jadi emosi kita itu benar-benar bisa kita kelola dengan baik. Kita tidak apa ya, tidak reaktif, tidak dibakar oleh tingkah laku ataupun sikap ataupun ucapan dari orang lain. Sehingga kita bisa punya kebahagiaan yang benar-benar muncul dari dalam, kita nggak goyah, istilahnya unshakable peace, ataupun punya kedamaian yang tidak tergoyahkan itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya rasa sudah lewat ya, Ton. Oke.